Nah, yang pertama biografi Carl Rogers. Nah, Rogers lahir pada tanggal 8 Januari tahun 1902 di Oak Park, Illinois sebagai anak keempat dari 6 bersaudara. Rogers ini dibesarkan di lingkungan yang ketat dalam keagamaan dan menekankan kerja keras. Nah, tahun 1924, Rogers itu mengikuti seminar tetapi kemudian tertarik pada psikologi dan memperoleh PhD dari Columbia pada tahun 1931. Nah, Rogers itu menggabungkan pengalaman religi dan sains, intuitif dengan objektif, klinikal dengan statistikal. Rogers bekerja sebagai psikolog klinis selama lebih dari 10 tahun di Rochester. Kemudian Rogers juga menerbitkan buku The Clinical Treatment of the Problem Child pada tahun 1939 dan Client Centered Therapy pada tahun 1951. Kemudian Rogers itu juga memperoleh banyak penghargaan dan menduduki sejumlah posisi terhormat. Presiden pertama dari American Association for Applied Psychology dan American Academy of Psychotherapists. Selanjutnya yaitu hakikat pribadi fenomatologis. Yang pertama, organisme berada dalam dunia pengalaman yang terus-menerus berubah, phenomenal fit, di mana dia menjadi pusatnya. Yang kedua, organisme menanggapi dunia sesuai persepsinya. Yang ketiga, organisme mempunyai kecenderungan pokok, yakni keinginan untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan meningkatkan diri. Yang keempat, organisme mereaksi medan fenomena secara total dan berarah ke tujuan. 5. Tingkah laku merupakan usaha yang terarah ke tujuan untuk memuaskan kebutuhan, mempertahankan, mengaktualisasi, dan memperluas diri. Yang keenam, emosi akan menyertai tingkah laku dan seberapa penting tingkah laku dalam usaha aktualisasi diri. Yang ketujuh, untuk memahami tingkah laku seseorang adalah dengan memahami pandangan orang tersebut. 8. Sebagian dari medan fenomena secara berangsur mengalami diferensiasi sebagai proses terbentuknya self. 9. Self-struktur adalah suatu pola pengamatan yang bersifat utuh atau bulat, teratur, mudah, dan konsisten. 10. Apabila terjadi konflik dengan nilai-nilai, maka organisme akan merevisi gambaran dirinya dan diasimilasi. 11. Pengalaman yang terjadi dalam kehidupan seorang bisa saja akan melalui proses salah satu dari ini, simbolnya diabaikan, diingkari, atau dikaburkan. Selanjutnya yaitu tingkah laku yang didorong oleh kebutuhan organisme yang tidak dilambangkan bisa tidak konsisten dengan self. Yang 14, organisme menolak menyadari pengalaman sensorik yang tidak dapat disimbolkan dan disusun dalam kesatuan self-strukturnya. 15, psychological adjustment terjadi apabila dapat menampung semua pengalaman dalam konsep diri. 16, setiap pengalaman yang tidak sesuai dengan self-struktur akan diamati sebagai ancaman atau threat. 17. Dalam kondisi tertentu, kondisi yang bebas ancaman terhadap struktur self, pengalaman yang tidak konsisten dengan struktur self diamati dan diuji serta direvisi untuk mengasimilasi pengalaman tersebut. 18. Apabila organisme mengamati dan menerima semua pengalaman orang lain, maka dia akan lebih mengerti individu yang berbeda. 19. Semakin banyak individu mengamati dan menerima pengalaman sensorik ke dalam self-nya, kemungkinan nilai-nilai semakin besar. Nah, selanjutnya ada struktur kepribadian Carl Rogers. Nah, menurut Carl Rogers ada 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teori Rogers. Yang pertama ada organisme, yang kedua ada medan fenomena, dan terakhir ada self. Nah, organisme ini memiliki 3 pengertian. Yang pertama, sebagai makhluk hidup, organisme itu adalah makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologinya. Nah, organisme itu adalah tempat semua pengalaman, segala sesuatu yang secara potensial itu terdapat dalam kesadaran setiap saat, seperti persepsi seseorang mengenai event yang terjadi di dalam diri dan di dunia eksternalnya.
Nah, yang kedua itu ada realitas subjektif. Nah, menurut realitas subjektif itu organisme menanggapi dunia itu seperti yang diamatinya atau seperti yang dialaminya. Jadi realita, sesuai dengan realita. Jadi medan persepsinya itu bersifat subjektif, bukan fakta benar atau salahnya. Nah, yang terakhir ada holisme. Organisme adalah suatu kesatuan sistem sehingga perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian lain. Nah, setiap perubahan itu akan memiliki makna pribadi dan juga bertujuan, yaitu tujuan mengaktualisasi diri, mempertahankan diri, dan mengembangkan diri. Nah, selanjutnya medan fenomena atau phenomenal fate. Nah, seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia akan menjadi sebagai persepsi subjektif. Nah, pengertian dari medan fenomena itu juga ada beberapa. Yang pertama meliputi pengalaman internal seperti persepsi mengenai diri sendiri, dan juga ada pengalaman eksternal seperti persepsi mengenai dunia luar. Nah, yang kedua itu meliputi pengalaman yang disimbolkan tetapi dikaburkan, dan yang tidak disimbolkan atau diabaikan. Yang ketiga, semua persepsi bersifat subjektif, benar bagi dirinya sendiri. Nah, medan fenomena itu adalah semua persepsinya itu benar bagi dirinya sendiri. Nah, yang terakhir, medan fenomena seseorang itu tidak dapat diketahui oleh orang lain kecuali melalui inferensi empatik. Nah, itu pun pengetahuan yang diperoleh tidak bakalan sempurna. Nah, yang ketiga ada self. Konsep pokok dari teori kepribadian Rogers yang ketiga itu adalah self. Dapat dikatakan self itu merupakan satu-satunya struktur kepribadian yang sebenarnya. Nah, self itu terbentuk melalui diferensiasi dan fenomena. Self juga terbentuk melalui introjeksi nilai-nilai orang tertentu dan distori pengalaman. Yang ketiga, self itu bersifat integral dan konsisten. Dan yang keempat, pengalaman yang tidak sesuai dengan struktur self dianggap sebagai ancaman. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang masuk ke self itu dianggap sebagai ancaman. Nah, yang kelima itu self dapat berubah sebagai akibat kematangan biologik dan belajar. Nah, konsep self dalam bentuk apa adanya itu disebut struktur self. Nah, untuk membedakan dengan ideal self yang berisi gambaran diri seperti yang diingkari, bagaimana dirinya seharusnya sebagai tujuan perkembangan dan presentasi. Nah, tanpa kesadaran, struktur self dan self ideal itu tidak akan pernah ada. Kemudian ada 3 tingkatan simbolisasi atau kesadaran. Yang pertama, suatu peristiwa dialami di bawah ambang kesadaran sehingga diabaikan atau diingkari. Contohnya pengabayan, misalnya ketika seorang siswa yang sedang konsentrasi belajar, dia juga menangkap stimulasi suara gaduh di luar kamarnya dan stimulasi pinggangnya yang sakit karena terlalu lama duduk. Nah, namun kedua stimulus itu diabaikan dan tidak dimasukkan dalam struktur self karena seorang siswa itu sedang konsentrasi belajar. Jadi yang masuk dalam struktur self-nya itu hanya konsentrasi belajarnya. Kemudian yang kedua, satu peristiwa itu dialami dengan kesadaran yang penuh dan disimbolkan ke dalam struktur self. Misalnya sayup-sayup siswa itu mendengar teman-temannya ngerasani bahwa dia adalah anak yang rajin. Nah, dia sendiri itu memiliki struktur self dalam dirinya itu diri yang rajin, dan pengalaman dirasani sebagai siswa yang rajin sesuai dengan struktur self-nya, maka itu akan disimbolkan di dalam struktur self-nya tersebut dan akan menjadi bagian dari struktur self-nya. Nah, yang terakhir itu suatu peristiwa dialami dalam bentuk pengaburan. Nah, misalnya ketika hasil ujian kita itu buruk, maka itu tidak sesuai dengan struktur self yang memandang diri kita bahwa diri kita itu siswa yang rajin, mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang berprestasi. Nah, dari pengalaman itu
dari pengalaman nilai buruk itu kita mengabaikan bahwa kita tidak menerima bahwa hasil ujian kita itu buruk. Nah, pengalaman itu membahayakan bagi struktur self, mengancam kongruensi self-nya, dan self itu akan mengaburkan pengalaman itu dalam rangka mempertahankan struktur self-nya yang dirinya itu berprestasi, yang dirinya itu cerdas. Dinamika kepribadian. Rogers percaya bahwa manusia memiliki satu motif dasar, yaitu kecenderungan untuk mengaktualisasi diri. Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi yang dimiliki dan mencapai tahap human beingness yang setinggi-tingginya. Kita ditakdirkan untuk berkembang dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan kepribadian kita. Proses penilaian atau following proses bawah sadar memandu kita menuju perilaku yang membantu kita mencapai potensi yang kita miliki. Rogers percaya bahwa manusia pada dasarnya baik hati dan kreatif. Namun kita menjadi destruktif karena konsep diri yang buruk atau hambatan-hambatan eksternal yang mengalahkan proses penilaian atau following proses. Dalam mencapai human beingness tersebut, Rogers berpendapat bahwa akan ada dua perilaku berbeda yang datang dari si manusia tersebut. Yang pertama adalah perilaku progresif, yakni perilaku yang mendorong manusia untuk mengarah pada aktualisasi diri. Sedangkan yang kedua adalah perilaku regresif, yaitu perilaku yang menghalangi tercapainya sebuah aktualisasi diri. Pada dasarnya, Rogers menyimpulkan dinamika kepribadian menjadi 3 bagian penting. Yang pertama adalah positive regards, atau penerimaan positif. Penerimaan positif adalah kebutuhan dasar manusia akan penerimaan dari lingkungannya. Penerimaan yang dimaksud bisa berupa pengakuan, kasih sayang, kehangatan, persahabatan, dan lain-lain. Nah, penerimaan positif ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah bersifat kondisional, yaitu penerimaan positif yang bersyarat, dalam arti bahwa seseorang akan memperoleh penerimaan positif apabila dia berperilaku atau bersikap sesuai dengan yang diharapkan atau dan diterima oleh orang lain. Yang kedua adalah unconditional, yaitu penerimaan positif yang terjadi tanpa adanya syarat apapun. Tidak peduli bagaimana seseorang itu berperilaku, maka ia tetap akan mendapatkan penerimaan. Komponen yang kedua adalah self-consistency and congruence, yaitu bagian dari dinamika kepribadian seseorang yang senantiasa berupaya untuk mempertahankan konsistensi antara persepsi diri dan juga kesesuaian antara persepsi tersebut dengan pengalamannya. Komponen yang ketiga adalah self-aktualisasi atau aktualisasi diri, yaitu daya dorong terhadap potensi diri individu untuk berkembang. Aktualisasi diri ini merupakan dinamika kepribadian yang telah dibawa oleh manusia sejak lahir, yang akan mendorong manusia untuk menumbuhkan kemampuan unik seperti inovatif, kreatif, dan sebagainya.